Di pesisir barat Pulau Jawa, sebuah kawasan yang memukau bernama Pelabuhan Ratu hadir dengan pesona alam luar biasa yang berpadu dengan misteri legenda abadi. Di balik deru ombak dan semilir angin, tempat ini menyimpan cerita yang hidup di tengah penduduknya, diwariskan dari generasi ke generasi. Legenda itu bercerita tentang asal-usul tempat ini dan sosok mistis yang begitu ikonis, yaitu Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Cerita bermula dari kerajaan Sunda Pajajaran, saat seorang putri bernama Kandita lahir sebagai jelmaan keindahan yang tak tertandingi. Begitu mempesonanya, ia memperoleh julukan Dewi Srengenge, Dewi Matahari. Kecantikan yang luar biasa itu, alih-alih membawa kebahagiaan, justru menyalakan api iri hati di kalangan istri-istri raja, termasuk ibu tirinya dan para selir. Mereka dipenuhi rasa takut akan bayangan Kandita yang mungkin menjadi pewaris tahta, menggantikan posisi mereka. Dalam upaya menjatuhkan sang putri, para rivalnya mengandalkan ilmu hitam yang penuh dengki. Kutukan mengerikan menghantam Kandita, membuat kulitnya tersiksa oleh borok yang memancarkan bau tak sedap. Raja Prabu Siliwangi, terguncang oleh kondisi putrinya, memilih mendengarkan desas-desus istrinya yang licik, lalu mengasingkan Kandita dari istana. Sebuah keputusan yang menciptakan luka mendalam dalam hati sang putri. Pengasingan itu menjadi awal dari perjalanan Kandita yang penuh penderitaan. Tanpa tujuan jelas, ia menapaki jalan panjang hingga tiba di tepi Samudra Hindia, Laut Selatan yang anggun. Dalam kesendiriannya, Kandita mendengar bisikan gaib yang membimbingnya untuk menyerahkan dirinya kepada ombak yang bergulung. Dengan keberanian yang tersisa, ia menceburkan diri ke laut, mengatasi ketakutan demi harapan terakhir. Keajaiban menyapa Kandita saat tubuhnya tenggelam di dalam lautan. Penyakit yang menggerogotinya lenyap tanpa jejak, memulihkan kecantikannya yang bahkan lebih mempesona daripada sebelumnya. Namun, metamorfosis ini tidak hanya fisik. Kandita berubah menjadi sosok supranatural, Nyi Roro Kidul, yang menguasai Laut Selatan dengan kuasa tak berbatas. Ia membangun kerajaan gaib yang megah di dasar samudra, dikelilingi oleh makhluk halus yang menjadi bawahannya. Kisah ini melintasi waktu, menjadi simbol kekuatan dan transformasi, sekaligus menciptakan hubungan erat antara Pelabuhan Ratu, legenda Nyi Roro Kidul, dan sejarah tragis seorang putri yang dirundung dendam dan pengkhianatan. Legenda ini terus hidup, menjadikan Pelabuhan Ratu sebagai tempat yang tidak hanya indah, tetapi juga penuh dengan cerita yang mampu menyentuh jiwa. Versi lain mengaitkan nama Pelabuhan Ratu dengan tokoh yang berbeda, yaitu Nyai Ratu Purnamasari. Pada zaman dahulu, di tengah gemuruh konflik dan perubahan yang melanda kerajaan Pajajaran, muncul sebuah cerita yang menjadi legenda yang terus hidup dalam hati masyarakat di pesisir selatan Pulau Jawa. Legenda ini tidak hanya mengisahkan perjuangan dan pengorbanan, tetapi juga menjadi asal-usul sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Pelabuhan Ratu. Dalam versi cerita ini, sosok yang memainkan peran utama adalah Nyai Ratu Purnamasari, putri kerajaan yang gagah berani di tengah situasi penuh gejolak. Ketika peperangan menghancurkan keamanan Pajajaran, Nyai Ratu Purnamasari memutuskan untuk melarikan diri, membawa serta suaminya, Raden Kumbang Bagusetra, dan seorang prajurit sakti bernama Rakean Kalang Sunda. Mereka berjuang melawan kerasnya perjalanan menuju selatan, mengarungi gunung dan lembah, hingga akhirnya mendirikan sebuah permukiman yang bernama Babakan Cidadap. Di tempat itu, mereka membangun kehidupan baru, jauh dari hiruk-pikuk politik kerajaan dan peperangan yang berkecamuk. Namun, waktu berjalan, dan usia tidak bisa dihentikan. Nyai Ratu Purnamasari yang semakin tua menyerahkan kepemimpinan kepada putrinya, Nyi Putri Mayang Sagara. Sang putri, dengan penuh keberanian dan kecerdasan, melanjutkan jejak ibunya sebagai pemimpin. Dengan gelar yang baru, Nyai Ratu Kidul, ia memimpin wilayah tersebut dengan bijaksana, melestarikan tradisi dan budaya Pajajaran di tempat baru mereka. Kepemimpinannya membawa perubahan besar. Salah satunya adalah semakin dikenalnya wilayah ini sebagai Pelabuhan Ratu, nama yang bermula dari julukan Nyai Ratu Pakuan, Pajajaran Mandiri.
Seiring waktu, pelabuhan di wilayah tersebut menjadi titik persinggahan kapal-kapal asing yang datang dari berbagai penjuru dunia. Kemegahan pelabuhan itu menarik perhatian, menjadi pusat perdagangan dan pertemuan budaya. Nama pelabuhan pun berkembang, dari Pelabuhan Nyai Ratu menjadi Palabuhan Ratu, nama yang hingga kini terus digunakan. Dalam versi cerita ini, Rakean Kalang Sunda tidak hanya menjadi pelindung setia bagi Nyai Ratu Purnamasari, tetapi juga sosok yang berperan penting dalam memastikan kelangsungan kejayaan Pajajaran di tanah yang baru. Kisah ini tidak hanya menawarkan perspektif yang kaya tentang perjuangan dan keberanian, tetapi juga mengukuhkan hubungan mendalam antara Pelabuhan Ratu dan sejarah panjang Pajajaran. Melalui cerita ini, nama Pelabuhan Ratu tidak sekadar merujuk pada keindahan tempatnya, tetapi juga pada warisan sejarah dan jiwa yang tercermin dalam legenda-legenda yang hidup hingga sekarang. Di tepian laut selatan yang megah, Pelabuhan Ratu tidak hanya memikat melalui keindahan alamnya, tetapi juga menjadi pusat legenda-legenda yang syarat dengan nuansa mistis. Dengan ombaknya yang menderu dan misteri yang tersembunyi di balik deburan air, kisah Pelabuhan Ratu telah tertanam dalam budaya dan kepercayaan masyarakatnya, melahirkan cerita yang terus hidup hingga kini. Salah satu elemen penting dari legenda ini adalah kisah Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Legenda ini tidak hanya berbicara tentang kekuatan supranatural, tetapi juga dipenuhi oleh simbolisme mendalam. Kutukan yang menimpa Putri Kandita, yang kelak dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, menjadi lambang dari cobaan hidup yang dapat mengubah seseorang secara total, baik dari segi fisik maupun spiritual. Melalui penderitaan yang mendalam, ia menemukan takdirnya dan bertransformasi menjadi penguasa lautan. Dalam kisah ini, ilmu hitam yang digunakan oleh para pelaku iri hati menggambarkan sisi gelap manusia, sementara kebangkitan Kandita melambangkan kemenangan kebaikan atas kejahatan serta makna kelahiran kembali. Kisah Nyi Roro Kidul juga mempertegas hubungan spiritual yang unik antara dirinya dengan para penguasa Mataram dan Yogyakarta. Tidak hanya sebagai tokoh mitologis, Nyi Roro Kidul dianggap memiliki peran dalam menjaga harmoni antara dunia manusia dan alam gaib. Hubungan ini menambah dimensi mistis dalam legenda, memperkuat keyakinan masyarakat terhadap kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang mewarnai kehidupan mereka. Selain nilai mistisnya, legenda ini juga memberikan pelajaran moral yang abadi. Kisah Putri Kandita mengajarkan ketabahan dalam menghadapi kesulitan, pentingnya memerangi iri dengki, dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Sosok Nyi Roro Kidul sebagai pemimpin wanita yang tangguh juga menjadi pengingat tentang peran besar perempuan dalam sejarah, mitologi, dan budaya masyarakat. Budaya masyarakat Pelabuhan Ratu sangat dipengaruhi oleh legenda ini, seperti terlihat dalam tradisi hajat laut atau labuhan, sebuah ritual persembahan kepada laut sebagai ungkapan syukur dan permohonan perlindungan. Larangan mengenakan pakaian hijau, yang diyakini dapat mengundang kemarahan Nyi Roro Kidul, juga menjadi bagian dari kepercayaan lokal. Tempat-tempat seperti Karang Hawu dan Kamar 308 di Hotel Ina Samudra membawa suasana mistis yang erat kaitannya dengan sosok sang penguasa Laut Selatan. Tidak hanya itu, legenda lokal lainnya, seperti Mama Gunung Sumping dan Gua Lalai, memperkaya warisan budaya Pelabuhan Ratu. Cerita-cerita ini menciptakan jalinan kisah yang menghubungkan masyarakat dengan alam dan dunia spiritual mereka, menegaskan pentingnya menjaga harmoni dan menghormati kekuatan alam. Dengan demikian, legenda Nyi Roro Kidul bukan hanya tentang sosok mistis yang memikat, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai budaya, moral, dan spiritual. Pelabuhan Ratu menjadi tempat yang penuh makna, tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai pengingat akan warisan sejarah dan tradisi yang harus dijaga dan dihormati oleh generasi masa kini. Legenda ini mengajarkan kita untuk melihat keindahan dan makna yang tersembunyi di balik setiap cerita. Demikianlah kisah ini diceritakan. Semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.